lama menunggu ya, kita mulai segera ya. 3, 2, 1 ya. Selamat datang ya Bapak Ibu peserta Era Ascot Talk Show. Senang berjumpa kembali dengan Anda ya. Hari ini kita mempunyai topik yang sangat menarik sekali, yaitu membongkar rahasia kelemahan agent properti yang harus diketahui oleh penjual, pembeli, investor, dan developer properti. Ya, dengan narasumber yang sangat luar biasa hari ini, yaitu Bapak Yafet Kristanto. Ya, beliau adalah Board of Director Era Indonesia. Praktisi bisnis properti selama 29 tahun. Konsultan dan pelatih bisnis properti. Dan Pak Yafet juga adalah trainer agent properti. Acara ini selain diadakan di Zoom Conference, juga akan relay live di Facebook Tribun Medan, Instagram Tribun Medan Daily, YouTube Transvision Official, Channel 33 Transvision TV kabel berbayar, dan di Instagram Seru Channel Transvision. Acara ini juga didukung oleh Arebi, Era Ascot, Era Indonesia, CEO Business Forum Indonesia, Tribun Medan, Transvision, Asosiasi Manajemen Indonesia, Chapter Medan, Universitas Presiden, Jababeka, TBK, dan Trend Development Center. Nah, kita langsung saja ya ke materi topiknya. Ya, silakan Pak Yafet, Pak. Baik. Tentang topik kita. Ya, silakan Pak Yafet. Bu Dian, mungkin bisa di-share screen materi Pak Yafet. Baik, selamat pagi semua peserta yang sudah disebutkan sumber atau saluran yang Anda gunakan, yang sudah disebutkan oleh Pak Edi tadi. Saya akan mulai topik hari ini, webinar yang berjudul Membongkar Rahasia Kelemahan Agen Properti. Ya, kalau mau disambung supaya lebih jelas, yang berpotensi, ya, potensi merugikan penjual, pembeli, developer, maupun investor. Ya. Memang judul ini agak provokatif bagi agen properti, tapi saya yakin tujuannya adalah menunjukkan bahwa apa yang bisa dilakukan agen properti untuk lebih profesional, lebih transparan, lebih mengedukasi market yang dia tangani, yang dia handle. Itu tujuan dari seminar kita, webinar kita hari ini. Subtopik yang pertama langsung kita bicara rahasia kelemahan agen properti. Ada 7 hal yang 7 poin yang saya akan bahas. Yang pertama adalah komisi yang rendah. Jadi komisi yang rendah adalah kelemahan bagi agen properti. Dan kelemahan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi penjual maupun pembeli. Oke, yuk saya tunjukkan sudut pandang yang saya ingin dipahami oleh penjual, pembeli, maupun agennya. Kenapa saya sebut komisi yang rendah itu merugikan? Karena dengan komisi yang rendah, ya, secara manusiawi, agen akan tidak antusias. Ya, kalau tidak antusias, artinya tidak memberikan perhatian penuh terhadap properti tersebut. Sedangkan kita tahu agen properti itu punya banyak stok. Ya, istilahnya agent banyak listing yang dia harus take care, yang dia harus service, yang dia harus layani, yang dia harus promote, yang dia harus handle, yang dia harus kerjasamakan dengan agent yang lain. Tapi kalau komisinya rendah, ya sudah dia nggak antusias. Ya, dia akhirnya take care-nya juga berkurang. Akhirnya dia juga nggak bisa kerjasama dengan agent yang lain. Katakanlah komisi 1%, 1,5%. Bagaimana dia bisa berbagi dengan agent yang lain? Ya, kalau dia agent yang bergabung dengan kantor agent, ya, dia harus berbagi dengan kantornya. Dia berbagi dengan agent yang co-broking di dalam istilah agen properti. 1,5 dibagi 2 kantor hanya 0,75. 0,75 dibagi lagi dengan marketing dengan kantornya. Maka porsinya dia akan sangat kecil.
Nah, agen properti adalah freelance agent, sales freelance, yang harus menanggung biaya operasional. Tentu dia mampu berhitung mana properti yang akan memberikan potensi hasil yang lebih baik bagi dia. Nah, itulah yang dia akan fokus. Itulah yang membuat dia semangat. Itu yang membuat dia kerjasama dengan agen yang lain. Oke. Jadi komisi yang rendah adalah sebuah kelemahan yang tidak disadari oleh penjual, sehingga agennya tidak bekerja maksimal untuk dia. Yang poin yang kedua yang saya mau bicara, kelemahan agen adalah kalau dia tidak bekerja sama, tapi dia bekerja bersama-sama. Nah, ini poin yang seringkali tidak dipahami secara lengkap, secara komprehensif oleh penjual maupun oleh agen. Agen yang bekerja bersama-sama dan agen yang bekerja sama itu sangat berbeda. Agen yang bekerja bersama-sama dengan agen lain, artinya dia bekerja dengan cara open listing, istilahnya broker property. Dan biasanya juga dipahami oleh penjual-penjual, bahwa open listing itulah yang menjadi pilihan penjual untuk kerjasama dengan agen. Di dalam konsepnya penjual, dia tidak ingin bergantung pada satu agen saja. Karena itu dia berusaha bekerja sama dengan beberapa agen. Beberapa agen yang bertemu dengan dia, semuanya dia izinkan untuk menjual propertinya. Rumahnya kah, rukunya, tanahnya, gudangnya, pabriknya, apartemennya, dan lain-lain. Kerjasama open listing itu artinya penjual menunjuk beberapa atau lebih dari 5 orang, bahkan 10 bahkan, untuk sama-sama ikut menjualkan rumahnya atau propertinya. Berbeda sekali dengan sistem exclusive listing, yaitu agen yang ditunjuk hanya satu, tapi agen tersebut akan menggalang kerjasama dengan sebanyak mungkin agen, bahkan kalau dia punya network secara nasional, dan properti itu punya potensi untuk dibeli pembeli dari luar daerahnya, maka terjadilah networking yang sangat efektif ya, di dalam pemasaran properti tersebut. Jadi, seringkali penjual maupun agen tidak paham tentang cara kerja network yang sangat efektif dan sangat maksimal memberikan kualitas servis kepada penjual. Saya kasih contoh. Ada satu rumah, di depan, karena rumah itu kosong, di depan rumah itu terpampang 4 spanduk dari agen. 4 spanduk. Artinya, si penjual menyerahkan pemasaran penjualan rumahnya kepada 4 orang agen yang berbeda. Beda-beda kantornya, beda orangnya, pasti. Dengan kerjasama seperti itu, pasti salah satu dari keempat agen tersebut akan kesulitan dihubungi oleh satu agen yang ingin menjual rumah tersebut, yang punya pembeli. Kalau agen A ini punya pembeli, dia hubungi spanduk yang mana dari 4 ini. Ya. Dan agen A kalau punya pembeli, kalau dia antar ke lokasi, pembelinya juga bisa pindah ke lain hati. Artinya pembeli bisa menghubungi spanduk yang lain juga. Oke. Nah, apakah dengan adanya 4 spanduk di depan rumah, saya sebagai agen mau mengajak pembeli saya ke lokasi? Pasti itu pertanyaannya, yang tidak pernah terpikirkan oleh penjual. Kalau saya punya pembeli, kalau saya agen yang bekerja profesional, saya nggak akan antar ke lokasi. Kenapa? Karena pembeli saya akan lihat spanduk itu, dan akhirnya dia bisa pindah ke agen yang lain. Atau, kalau saya pembeli, saya lewat di depan rumah itu, saya lihat ada 4 spanduk, saya telepon semuanya pasti. Ya kan? Pada waktu saya telepon semuanya, informasi apakah yang saya dapatkan sebagai pembeli? Khususnya tentang harga. Informasi harganya bisa berbeda-beda. Ya. Agen spanduk A mengatakan harganya 2M, spanduk B 2,1M, spanduk C 1,95M, spanduk D
mungkin harganya sudah 1,9 M. Ya, sebagai pembeli saya akan berpikir, apa nggak ada yang 1,8 ya? Ya, saya mesti cari agent yang lain, atau lebih baik saya cari pemiliknya di mana. Semua itu kalau dikombinasi dengan kelemahan yang pertama tadi, komisinya cuma 1%, ya bisa terjadi yang 2,1 M itu karena dia markup harga, karena komisi terlalu kecil. Apalagi kalau dia dihubungi agent, diajak kerjasama. Komisi cuma 1%, dia tambahin harganya. Kacau lah market, bingunglah pembeli, rugilah penjual. Nah, itu yang kelemahan yang tidak terpikirkan oleh penjual maupun pembeli properti. Baik agentnya juga. Nah, agentnya mungkin tahu, tapi dia tidak mampu atau tidak mau menjelaskan kepada si penjual. Mungkin karena ada hambatan mental, nanti malah penjualnya bilang, udah kalau kamu cerewet, nggak usah jualin aja deh. Jadi agentnya ya diam aja. Agent seperti apa yang Anda harapkan bertemu dengan Anda? Yang keempat, poin keempat. Agent dengan sistem open listing, komisi rendah, budget pemasarannya seperti apa? Semua agent menyediakan biaya operasional sendiri. Oke. Jadi, kalau dia mau mengalokasikan budget pemasaran, budget operasionalnya, pasti dia alokasikan ke properti yang harganya sudah marketable, yang komisinya sudah standar, yang bisa dikerjasamakan dengan agent yang lain. Rumah yang dihuni oleh penjualnya udah pasti bukan tipe properti yang bisa dikerjasamakan dengan agent lain kalau open listing. Kenapa? Karena kalau saya ngajak pembeli ke rumah tersebut, saya kenal dengan agent yang listing, saya hubungi agent listing, saya diajak lihat ke lokasi, karena pembeli saya tidak cocok, ya kami pulang. Tapi 2 minggu kemudian, saya kalau punya pembeli, sebagai broker, saya tidak akan hubungi agent yang tadi, yang listing. Karena saya tahu rumahnya dihuni. Saya akan datang ke lokasi langsung, saya tanya sama penjualnya, rumahnya udah laku belum, Pak? Penjual jawabnya apa? Belum. Kalau saya ada pembeli, boleh nggak saya datang dengan pembeli saya ke rumah ini? Jawabannya pasti boleh. Ya. 1, kemungkinan penjual tidak ingat saya pernah datang bersama broker yang dia kenal. 2, penjual juga nggak peduli, karena hubungannya dia dengan broker itu kan open listing. Ya kan? Nah, ujung-ujungnya, ternyata pembeli saya yang kedua ini cocok dan terjadi transaksi. Kira-kira saya mau kasih tahu nggak ke teman saya broker yang pertama kali memberitahu saya rumah itu dijual? Kalau saya kasih tahu, saya harus berbagi komisi. Ya, 80% broker tidak akan memberitahu, dan dia akan mentransaksikan sendiri. Kenapa? Karena dia tahu ini open listing. Nah, sedangkan broker tersebut, kalau sampai terjadi seperti itu, kira-kira dia dan ketahuan, dan dia tahu, kira-kira dia akan protes sama saya nggak? Kalau dia pun protes sama saya, dia tidak punya hak untuk mengklaim. Ya, selain itu sebagai pelanggaran etika. Ya kan? Sampai seberapa jauh etika ditaati oleh broker? Sampai seberapa besar kemungkinannya agent itu tahu kalau saya transaksi? Oke. Jadi, poin pentingnya kerjasama adalah sesuatu yang hampir nggak mungkin terjadi dengan baik pada saat open listing. Nah, itulah yang menyebabkan agent tidak ingin menyediakan budget untuk listing yang open. Paling jauh, dia hanya sedia 25.000 dalam bentuk spanduk dipasang di depan rumah. Tapi kalau rumah itu ada penghuninya, ada penjualnya di dalam,
pasti nggak boleh pasang spanduk. Ya kan? Kalau pasang spanduk bisa membahayakan juga sih bagi penjualnya. Ya. Membahayakan agennya juga. Nanti kalau ada penjahat yang pura-pura jadi pembeli dan sudah menyatroni rumah tersebut dan melihat rumah pada jam 10 pagi sudah kosong karena semua penghuninya sudah pergi ke aktivitas hariannya masing-masing. Di rumah itu tinggal seorang pembantu. Setelah jam 10, pembeli yang penjahat yang menyamar jadi pembeli ngomong sama pembantunya, saya sudah telepon ke marketing Budi itu yang spanduknya terpasang di sana. Saya diizinkan untuk minta lihat rumah ini secara langsung. Tolong bukain pintu. Kalau terjadi kejahatan, perampokan, pembunuhan, risiko apa yang dihadapi oleh agent, oleh penjual? Buruk. Risikonya sangat buruk. Ya, agent hanya bermodalkan spanduk. Itu minim sekali ya, budget pemasaran yang dia sediakan. Itu pun spanduk disediakan sama kantor. Masuk di website rumah123rumah.com, ya itu budget yang murah. Yang disediakan kantor juga mungkin. Ya, dengan investasi budget operasional yang minimalis seperti itu, apa yang diharapkan penjual? Mentalitas agent yang profesional atau mentalitas agent yang lucky draw? Ya, untung-untungan, nasib baik, berkat Tuhan mungkin. Kalau transaksi. Kalau enggak, ya sudah, enggak keluar duit apa-apa. Ya kan? Dengan mentalitas agent seperti ini, apa yang diharapkan oleh penjual? Ya kan? Nah, agent harap koreksi diri, koreksi strategi, koreksi skill-nya. Yang kelima, poin kelima, database-nya apakah sesuai dengan target market? Ini kelemahan agent, ya kan? Dia menguasai residential property. Dia ngertinya residential property. Dia punya target market di daerah perumahan tertentu. Tapi dia listing pabrik, ya kan? Padahal dia nggak ngerti properti industrial itu apa yang penting, izin-izin apa yang dia harus tahu. Ditanya pembeli, nggak ngerti. Apakah itu yang kita ingin gunakan jasa? Apakah agent seperti itu yang kita ingin gunakan jasanya? Oke, target marketnya seperti apa? Jadi, penjual dan pembeli, Anda adalah orang-orang yang menggunakan jasa kami sebagai agen properti. Anda berhak tanya. Anda berhak tanya. Ya. Dalam waktu 1 tahun terakhir, transaksimu ada yang pabrik nggak? Ada yang gudang nggak? Yaitu, untuk menguji agent itu cocok nggak jual pabrikmu. Oke? Kamu punya listing nggak pabrik yang lain? Punya listing nggak tanah yang lain? Ya, punya listing nggak ruko yang lain? Kalau listing hanya rumah-rumah, ngapain lu jualin gua punya ruko? Ya, mana mampu kamu, ya kan? Kamu pasti nggak punya pembeli. Yes, coba cari itu kelemahan agent. Oke, nah agent di sisi yang lain, you harus kerja dengan target market dong, ya kan? Karena itu kamu penting sekali bekerja di dalam satu kantor. Karena database listing kantormu itu adalah databasemu juga. Ya, yang bisa pamerkan kepada penjual, ya kan? Bahwa kita bekerja dalam tim itu harus diakui. Jadi penjual-penjual kalau bekerja sama dengan agent yang perorangan harusnya bertanya dong, kamu agent independen? Yes. Emangnya bisa jualan kalau independen? Agent itu mana bisa kerja kalau independen? Mana bisa menguntungkan penjual? Ya. Yang bisa kerja adalah agent yang interdependen, yang saling bergantung di dalam timnya, saling bergantung di dalam network-nya, ya kan? Bahkan network secara nasional. Kalau properti itu memang potensi pembelinya bisa muncul dari luar daerah, bisa muncul dari luar pulau bahkan, atau secara internasional. Itulah yang namanya network, ya kan? Yuk kita bicara
Kelemahan yang keenam, ya, agent menguasai data market nggak? Ya, data listingnya seperti apa? Oke, ini hal yang penting karena agent harus menghitung nilai pasar dari properti sebelum dipasarkan. Ya. Sebagian besar penjual bertanya kepada agent, menurut kamu rumah saya bisa laku berapa? Menurut kamu ruko saya harga pasarnya berapa? Itu pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh agent. Tapi jawabnya bukan pakai asumsi saja. Asumsinya harus didukung oleh data. Data di dalam market ada beberapa macam. Satu, data properti yang sedang dijual. Jadi agent harus punya koleksi data yang lengkap sebagai pembanding ya, untuk menghitung harga pasar. Ya. Data properti yang sudah terjual, yang kedua. Wah, ini data yang sulit. Kalau yang sedang dijual sih lebih mudah di dalam market, lebih mudah ditemukan. Orang pasang spanduk berarti dijual kan? Ya, dicek harganya. Tapi yang sudah laku itu dari mana harga? Dari mana taunya? Itu gunanya juga dia bergabung dalam satu kantor agen. Ya, karena data transaksi agent yang satu tim dengan dia itu datanya dia juga. Begitu. Itu aja masih nggak mudah, ya kan? Kalau di luar negeri, di negara yang sudah maju, di mana laporan pajak sudah sangat transparan, semua pembeli dan penjual transaksi sesuai harga transaksi, nggak pakai NJOP, nggak pakai validasi segala macam, ya kan? Ya data transaksi, data sold itu sangat transparan. Tapi kita ini di Indonesia, ya kan? Yang kita tahu sebagian orang, ya kan, dalam tanda kutip, ya penggelap pajak. Ya, sebagian itu berapa persen dari penjual pembeli, Anda bisa jawab sendiri. Kalau Anda agen properti, Anda pasti tahu. Kak, saya 29 tahun di agen properti, saya tahu betul berapa persen itu penjual pembeli yang ngaku transaksinya tidak sesuai dengan real. Ya, kan? Dan itu dilegalisir, katanya boleh sesuai NJOP ngakunya. Ya kan? Tapi kalau di Surabaya sejak tahun 2011 sudah tidak bisa sesuai NJOP karena harus divalidasi di Spenda. Sekarang sejak tahun 2016 setelah tax amnesty harus divalidasi lagi oleh KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Ya, penguasaan data sangat penting. Saya membuat standar harga tanah pasar sekunder untuk Kota Surabaya, ya, yang digunakan oleh semua stakeholder yang berkepentingan dengan harga tanah. Baik itu broker, appraisal company, kantor PBB, kantor bank, siapapun yang butuh harga pasar sekunder, harga tanah pasar sekunder di Kota Surabaya pasti menggunakan data saya. Ya, bahkan ada di Google, tinggal ketik aja di Google. Ya. Nah, saya buat setiap tahun per tanggal 1 Januari dan 1 Juli diupdate. Jadi saya sudah mulai tahun 94 sudah 26 tahun ya, mengupdate setiap 6 bulan sekali, setiap semester harga tanah di Kota Surabaya. Ya, saya yakin ya, Pak Edi 5 tahun lagi mampu lakukan itu untuk Kota Medan paling dikit. Saya cuma butuh waktu 2 tahun untuk lakukan Pak. itu. Amin, Pak Yafet. Yes, saya berharap ada orang yang lakukan seperti saya, yang kayak orang gila. Kenapa? Karena seluruh dunia nggak ada yang lakukan itu. Anda boleh cek di Google. Ya, harga tanah di Kota Medan, nggak ada yang bisa kasih. Standar harga tanah pasar sekunder di Kota Surabaya, hanya saya yang buat. Selama 26 tahun. Ya, cari ada di Kota London gitu, nggak ada. Ya, Anda boleh cek. Luar biasa dunia. Pak Yafet ini. Ya. Nah, itu hanya 2 tahun saya lakukan. Caranya ya saya survei semua lokasi yang potensial untuk marketing Era saat itu yang saya pimpin. Saya kan pimpin kantor Era. Ya kan?
Dalam 2 tahun saya punya ribuan data, karena marketing saya sudah ratusan. Dalam 2 tahun saya punya ratusan transaksi. Jadi saya menggunakan metode perbandingan juga, satu lokasi dengan lokasi yang lain. Akhirnya saya mampu mengelaborasi data itu menjadi sebuah informasi yang sangat berguna bagi mereka-mereka yang membutuhkan informasi tersebut. Ya. Oke, kalau marketing nggak menguasai data, ya, terus informasinya informasi dusta, bukan fakta. Oke, berapa banyak marketing berani ngomong, harga rumah Bapak ini bisa 3M. Terus dasarnya apa? Dia cuma untuk menyenangkan penjual kan? Ya. Marketing saya ngomong sesuai dengan data dan fakta, tapi itu menyakitkan karena dia ngomong harganya cuma 2M. Tapi marketing lain bilang 3M, tanpa fakta dan data. Cuma dengan dusta. Mana yang lebih dipercaya oleh penjual? Yang 3M. Karena semua penjual itu emosional. Emosional terhadap propertinya. Properti adalah harta yang nilainya terbesar yang dia miliki. Bagaimana dia tidak emosional? Ya. Tapi apa gunanya listing 3M? Ya bakalan 3 tahun nggak laku-laku. Ya, akhirnya kadaluarsa dalam market. Yang poin yang ke-7, spanduk dan broadcast. Sekarang zaman now enak ada broadcast VA. Ya kan? Tapi apa itu cukup? Tidak cukup. Karena potensi terbesar dari seorang broker properti, agen properti adalah kalau dia bisa orkestrasi, ya, mengorkestrasi seluruh broker ikut jualan propertinya, listingnya. Jadi potensi yang terbesar ada di sana. Tapi kelemahan tersebut tidak akan dibongkar, dijelaskan, dipresentasikan oleh agent. Mungkin agentnya juga nggak ngerti kelemahannya. Karena itu hari ini saya berharap dengan memahami kelemahan-kelemahan ini, agent mampu bekerja lebih profesional. Oke, yuk naik kelas. Dan penjual-penjual kita edukasi supaya mereka bisa memahami bahwa broker properti mampu memberikan manfaat yang maksimal yang dia bisa harapkan untuk mendapatkan harga yang terbaik, waktunya lebih cepat, transaksinya lancar dan aman di dalam menjual propertinya maupun membeli properti yang dia idam-idamkan. Yes, saya tutup bab yang pertama, ya, subtopik yang pertama. Saya silakan Pak Edi kalau ada pertanyaan. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti intinya kalau kita mendapatkan agent properti yang lemah, ya, yang tidak berkompeten, itu malah akan merugikan si penjual ya dan si pembeli ya Pak ya. Penjual tidak akan mendapatkan rumahnya terjual dengan cepat dan pembeli tidak mendapatkan properti yang diinginkan dengan harga yang bagus ya. Jadi beberapa saya bisa simpulkan rahasia kelemahan agent properti itu adalah yang sangat penting itu adalah komisi yang sangat rendah. Nah, ini kalau penjual memberikan komisi yang sangat rendah, maka akan membuat si marketing itu tidak antusias dalam memasarkan propertinya. Ya. Nah, dan itu bisa menjadi harga bagi si agent tersebut. Ya, itu sangat merugikan si penjual tersebut berarti. Ya. Dan kedua itu adalah database itu sangat penting ya untuk seorang agent properti. Jadi seorang penjual itu harus tanya dulu ke agentnya, punya networknya seperti apa, apakah network lokal atau nasional ya. Kalau apalagi properti yang puluhan M, ratusan M itu sudah pasti nggak mungkin bisa menjual properti yang puluhan M atau ratusan M ya. Ketiga itu penguasaan market ya. Penguasaan market itu harus benar-benar dikuasai oleh si agent tersebut ya. Baik,
Saya ada informasi sedikit ya, audiens yang mau bertanya, yang nonton dari live Tribun Medan dan Transvision, bisa WA ke nomor HP 081 162 09 088 seperti yang tertera di Zoom ya. Oke, mungkin saya memberikan kesempatan kepada audiens yang mau bertanya, boleh raise hand ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand atau ketik di kolom chat. Ya. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan raise hand atau ketik di kolom chat ya. Saya ada pertanyaan untuk Pak Yafet, Pak. Ya, silakan. Ini cara si penjual untuk mendapatkan agent yang profesional, yang berkompeten itu baiknya dari mana, Pak? Yes. Pertanyaan Pak Edi, saya tunda dulu jawabannya karena nanti akan terjawab dengan sendirinya ada di subtopik yang keempat, kiat seleksi broker idol. Nah, sekali lagi. Luar biasa. Berarti ini topiknya keren-keren semua ya, Pak ya. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa stay ya di acara tersebut sampai akhir. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan ya, saya lanjut ke bab 2, Pak. Silakan Pak Yafet. Yes. Jadi saya infokan sekali lagi ya bagi Bapak Ibu yang di Zoom ini mau bertanya, silakan mulai sekarang ketik di kolom chat ya. Oke, silakan Pak Yafet. Lanjut ke bab berikutnya. Silakan slide-nya. Yes. Subtopik yang kedua adalah tentang kiat menjual properti tanpa agent. Ini juga subtopik dengan judul yang provokatif. Ya, saya ini pemegang franchise agent properti selama 28 tahun. Kenapa saya ngajarin penjual menjual tanpa agent properti? Ya, nah, yuk kita melihat dari sisi yang betul-betul jernih. Ya. Kenapa sebagian penjual saat ini masih berpikir bahwa dia mampu menjual properti tanpa agen properti profesional? Setelah 28 tahun saya berkecimpung di dalam bisnis agen properti, memang harus diakui, untuk ukuran kota Surabaya saja, waktu itu saya adalah satu-satunya kantor agen properti dan yang pertama. Tapi saat ini anggota Arebi, itu kantor agen properti yang di Surabaya, jumlahnya sudah hampir 150 kantor. Jadi Anda bisa bayangkan dalam 28 tahun ini perkembangan bisnis agen properti begitu luar biasa. Di Surabaya aja saya sudah memberi training 15.000 orang untuk bergabung dengan ERA. Jadi Anda bisa bayangkan, ya, begitu banyak yang sudah paham bisnis ini. Jadi sebetulnya memang penjual-penjual yang ingin menjual rumahnya sendiri, propertinya sendiri, itu memang sudah sangat berkurang. Ya. Sebagian besar sudah paham bahwa ada agen properti yang mampu melakukan untuk dia. Dan dia tidak mampu melakukan dengan level kualitas pemasaran yang lebih baik dari agent tersebut. Nah, tapi sebagian masih ada yang berpikir dia mampu lakukan sendiri. Ya, yuk kita lihat ini yang dilakukan oleh agen properti dan yang penjual bisa lakukan sendiri. Misalnya, agen properti kalau mau masarin sebuah properti, sebelum ketemu penjual, apa yang dilakukan? Survei harga pasar. Mampu nggak penjual melakukannya sendiri? Ya. Walaupun harus diakui, sebagian agen properti tidak lakukan survei. Tidak survei pasar. Tidak kumpulin data yang searea dan sejenis dengan properti yang dia ingin dapatkan listingnya. Ya, tentu dia akan konyol di hadapan penjual nanti. Karena dia kelihatan nggak siap. Kalau penjualnya ketemu lebih dari satu agent, dia akan tahu mana agent yang siap dengan data, mana agent yang bicara berdasarkan data, mana agent yang mengolah informasi yang didukung oleh data, mana agent yang bullshit, yang omong kosong,
yang isinya cerita dusta. Oke, tentang pasar. Ya, karena di dalam pasar ada harga. Di dalam pasar ada supply and demand. Di dalam pasar ada tren. Apa itu tren? Tren artinya properti terjual lebih cepat atau lebih lambat dari biasanya. Atau properti bisa terjual berapa lama. Karena seringkali agent harus siap dengan jawaban untuk pertanyaan kedua dari penjual. Tadi pertanyaan pertama penjual selalu tanya, rumah saya bisa laku berapa? Oke, bagaimana bisa jawab kalau nggak survei pasar? Oke. Pertanyaan yang kedua yang lebih sulit dari penjual adalah, berapa lama rumah saya bisa laku? Ya, maka jawabannya pasti dusta kalau nggak berdasarkan data. Kenapa? Ya cerita aja seenaknya sendiri. Ya kan, maka ada konotasi orang sales, ya kalau nggak bohong, ya kan, ya lebih cepat mati karena lebih cepat dipanggil masuk surga karena tanpa dosa, ya kan, daripada kelamaan nanti dosanya tambah banyak, gitu kan. Ya, image bohong untuk yang melekat pada orang sales itu susah dihapus. Oke. Nah karena itu broker properti profesional harusnya bekerja berdasarkan fakta dan data yang ada dalam pasar. Oke. Yang kedua, spanduk, iklan koran, internet. Apa bedanya penjual memasang spanduk sendiri, penjual pasang iklan di koran, atau di internet sendiri? Beda banget, beda banget. Ya. Kalau spanduk dipasang oleh penjual, yang nelpon siapa? Ya. Kalau agent nggak percaya, pasang tuh spanduk di depan rumahmu. Nanti kamu akan ditelepon oleh sesamamu. Maksudnya, ya sesama agent lah. Ya kan? Nah, dari sana kamu bisa tahu karakter dari agent-agent yang nelpon kamu itu seperti apa. Itu mencerminkan apa yang kamu lakukan bahkan mungkin. Mungkin. Ya kan? Mau gaya profesional sampai gaya amatir sampai gaya tradisional ada semua yang nelpon. Agent coba kalau sendiri. anggur crimson ada nggak ya? Ada. Yang mana? Itu ada yang bocor tuh suaranya. Oh ya, makasih. Perlu di mute ya. Ya, ini operator udah mute. Silakan Pak Yafet, maaf. Yes. Ya, jadi sekali lagi penjual ya kalau ingin jual tanpa broker, ya, Anda pasti tahu kalau Anda sudah pasang spanduk. Ya, kalau Anda pasang spanduk, coba tuh spanduk Anda itu Anda tulisin, ya. Buat aja brand seenak sendiri deh, ya kan? Brand baru, ya, pasti beda. Kalau Anda pasang spanduk karena Anda penjual dan terus Anda pasang spanduk pura-pura Anda punya kantor brand, agen properti, beda hasilnya. Agen properti akan nggak telepon, sedikit yang telepon. Ya. Ini praktek-praktek yang akan membuat Anda terbuka pikiran Anda tentang perannya agen properti. Oke. Iklan koran juga sama, iklan internet juga sama. Ya kan? Yang baca internet 90% juga agen properti. Dulu zamannya koran masih jaya, waktu awal-awal saya buka kantor agen properti, waduh, dahsyat itu koran. Ya, saya melakukan riset kecil-kecilan, ya, pura-pura jual rumah sendiri, ya kan? Apalagi saya cantumkan harganya lumayan sesuai pasar. Waduh, broker yang telepon dari 100 telepon ada 90 yang broker. Ya. Celakanya, yang 10, 9 diantaranya juga nggak broker tapi pura-pura jadi pembeli. Ya kan? Setelah dia datang ke rumah, dia ngaku sebagai broker. Itu namanya saya sedang melakukan investigasi. Ya kan? Nah, ini saya ceritain karena saya sudah lakukan sendiri. Nah, kalau broker pengen punya pengalaman, lakukan sendiri, korbankan duit iklan, ya kan? Ya, yang ketiga, menghadapi telepon dan WA. Bagaimana penjual menghadapi telepon WA dari agent? Ya kan? Jual rumah mewah,
Anda dihubungi oleh agent pakai WA. Bayangin. Ya kan? Jengkel nggak? Ya jengkel sekali. Ya makanya jangan pasang nomor WA. Pasang nomor telepon yang nggak ada WA-nya aja. Ya. Dihubungi telepon? Yes, pasti dihubungi. Ya kan? Berapa persen dari yang menelpon adalah broker? Saya kasih informasi 90%. Ya. Jadi Anda cuma punya potensi dihubungi calon pembeli 10%. Dan lebih celaka lagi, ternyata dari 10% itu separuhnya adalah broker yang pura-pura jadi pembeli. Oke, Anda boleh tes itu. Apa yang saya ingin sampaikan kepada Anda sebagai penjual properti? Cari broker idol Anda. Karena strategi menjual properti yang terbaik bisa dilakukan oleh broker profesional, bukan oleh penjual. Oke, kita mau jual properti. Saya kalau mau jual properti, saya mau cari pembeli yang banyak. Ya, saya mau cari pembeli yang banyak. Dan tidak ada cara yang lain selain menggunakan broker profesional yang bekerja dalam network. Mereka akan dapat pembeli lebih banyak. Dengan saya dapat pembeli lebih banyak sebagai penjual, saya punya posisi tawar yang lebih baik. Oke, dalam negosiasi harga. Oke, dalam negosiasi persyaratan pembayaran. Dalam negosiasi ya, memilih pembeli yang tunai kalau bisa, bukan yang KPR. Ya, karena KPR pada zaman sekarang, zaman corona, banyak yang ditolak sama bank mungkin, atau plafon kreditnya diturunin, atau dia pembelimu adalah investor yang belajar ilmu membeli properti, investasi properti tanpa uang, tanpa modal, ya. Ya, hari satu saat saya akan bahas itu. Ya. Ya. Seru nih ya, Pak, ya. Sekali ya. Menghadapi pembeli yang investor kalau Anda jualan rumah sendiri. Oke, kalau broker sudah bisa memilah-milah pembelinya investor atau end user. Karena apa? Karena setiap broker ketemu pembeli, dia akan menginterogasi dalam tanda kutip. Oke, itu kalau broker profesional. Ya, karena pembeli itu ada pembeli yang have to buy, yang harus beli, itu end user. Pembeli yang want to buy, itu bisa end user, bisa juga investor. Tapi ada level pembeli yang tidak diinginkan oleh penjual, yaitu pembeli yang would like to buy, yang baru pikir-pikir yang beli, baru pikir-pikir mau beli, yaitu cari yang murah, yang harganya miring, temboknya miring nggak apa-apa, ya kan? Kaflingnya miring juga nggak apa-apa, gitu kan? Itu tidak disukai oleh penjual, kecuali penjualnya juga kepepet. BU, oke? Siapa yang tahu penjualnya BU atau kepepet? Ya agent. Jadi peran agent sangat penting, oke? Yuk, keenam, agent yang membawa pembeli itu agentnya pembeli, buyer agent. Di dalam bisnis kita sebagai broker properti, kita mengenal ada listing agent yang seringkali berperan juga sebagai buyer agent. Oke. Kalau di Indonesia berlaku seperti itu. Kalau di Amerika, saya kalau mau beli properti di depan rumah yang ada yard sign, di Amerika yard sign, kalau di Indonesia spanduk gitu ya. Ada spanduk dari listing agent, saya tidak akan menghubungi listing agent. Saya sebagai pembeli, saya akan nunjuk agent yang saya percaya. Karena saya tahu agent saya akan membela kepentingan saya. Kalau agentnya pembeli, agentnya penjual akan membela kepentingan penjual. Contoh, Indonesia negara tropis, banyak rayapnya. Saya nggak tahu di Medan banyak rayap nggak Pak Edi? Ya, ada juga Pak, daerah tertentu yang banyak rayap. Iya, kalau pembeli ketemu agennya penjual, listing agent, kalau ada rayap, agentnya ngomong nggak, wah rumah ini banyak rayapnya, tapi barusan direnovasi, dicat semua supaya nggak kelihatan bekas rayapnya. Begitu?
kurang ajar itu agent ya. Ya, penjualnya pasti marah. Ya, tapi kalau saya pembeli, saya akan tunjuk agent pembeli. Ya, agent yang menguasai daerah tersebut. Ya, agent yang baru transaksi di daerah tersebut dan rumah banyak rayapnya di daerah tersebut, dia tahu banget. Oke. Dan bahkan dia tahu bahwa rumah yang sedang dijual ini, ya kan, barusan 2 bulan yang lalu bongkar plafon untuk ganti gara-gara rayap. Kalau dia agent saya sebagai pembeli, maka dia akan membela kepentingan saya dalam negosiasi. Ya kan? Dia akan ngomong sama saya begini, Pak Yafet, ya, daerah sini banyak rayap Pak Yafet. Dan setahu saya rumah ini 2 bulan yang lalu baru bongkar-bongkar. Ya kan? Karena plafonnya dimakan rayap. Sebaiknya kita tunjuk ya toh, kontraktor rayap untuk cek di atas apakah sudah disemprot beneran anti rayap. Oke. Kalau saya agennya pembeli, saya akan membela pembeli saya. Tapi kalau saya agennya penjual, saya terpaksa tutup mulut, tutup telinga walaupun ditanyain. Di sini ada rayap nggak? Gitu. Wah, saya nggak tahu juga ya. Berarti membohongi ya, Pak ya? Pembeli, Anda mau dibela, ya, atau Anda mau dikelabui, ya, ditutup-tutupi, ya, yang tidak didisklose kelemahannya dari properti daerah tersebut. Banjir misalnya, saya nggak tahu di Medan banjir nggak. Surabaya banyak daerah banjir. Dan ada beberapa daerah. Nah, disclose nggak agentnya tentang banjir? Banyak pasti hal. ada ya, Pak? Iya. Yang terakhir, negosiasi penjual versus pembeli. Mau belain yang mana? Ya kan? Kalau nggak ada agentnya, pembeli selalu menekan penjual. Oke? Kenapa? Karena pembeli bisa memilih banyak lokasi, banyak properti. Penjual hanya jualan satu properti. Jadi posisi tawar penjual lebih lemah daripada pembeli. Oke? Kalau penjualnya jual mahal, Pak, pembeli pakai walk away principle. Wah, harga segitu mahal banget, nggak niat jual ya, tinggal pergi. Penjual sakit hati nggak? Ya kan? Ya. Tapi pembeli yang serius punya banyak pilihan. Apalagi kalau dia berhubungan dengan agent. Penjual dalam posisi tawar yang lemah kalau tanpa agent. Oke, jadi saran saya pada penjual bukan menjual rumah sendiri, tapi memilih agent profesional. Lakukan kontes broker idol. Ini Bapak Darren pergi, siap-siap ya. Ya, luar biasa. Jam 2. Ya, luar biasa sekali Pak Yafet ya. Mungkin saya ada bertanya ya Pak ya. Ini banyak penjual yang mau menjual itu tanpa agen, bahkan ada yang suka melalui agen. Ini sebenarnya dari segi apa Pak? Mindset penjual atau gimana yang sudah terbentuk atau bagaimana Pak Yafet? Baik. Apakah ini mindset atau gimana? Atau memang dia merasa tidak nyaman dengan agent atau ada pengalaman buruk dengan agent gitu Pak? Ya, banyak sebab. Kita nggak tahu. Tugas kita adalah cari tahu. Kenapa dia mau tanpa agent. Pada saat kita tahu alasannya, mau pengalaman buruk kah, mau menghemat komisi kah, mau tidak timbul masalah dengan agent, ya kan? Kita baru bisa mengedukasi atau mengubah paradigma dari si penjual. Kalau kita sudah tahu alasannya, karena itu kita mesti bertanya. Oke? Kalau misalnya dia bilang punya pengalaman buruk, ya dianalogikan aja Pak. Misalnya, kalau Bapak datang ke dokter, nggak sembuh,
Biasanya Bapak pindah ke dokter lain atau udah nggak usah pakai dokter kalau penyakitnya nggak sembuh. Pasti pilih dokter yang lain kan. Agent juga sama kok. Ya. Agent ada yang profesional, ada yang masih amatiran, ada yang tradisional. Ya kan? Yang penting Bapak harus tahu benefit apa yang dia bisa berikan ke Bapak sebagai penjual. Ya. Kalau dia bisa berikan benefit yang Bapak harapkan, yaitu satu, pembelinya bisa lebih banyak, ya, harganya bisa lebih bagus, waktunya lebih cepat, transaksinya lancar dan aman, why not? Welcome dengan agent. Ya, seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Yafet. Ini ada pertanyaan dari audiens ya, saya buka ya, Ibu Novianti ya. Mau tanya tentang link hasil riset Pak Yafet tentang harga pasaran di Surabaya. Mungkin dia bertanya website ya Pak ya. Apakah Pak Yafet punya websitenya tentang harga pasaran tanah di Surabaya? Yes, ini website saya kebetulan lagi saya renovasi dan informasi tersebut ada di websitenya Arebi Jatim. Coba dicek, tapi nanti saya juga akan cek ke ke Arebi, apakah sudah dinaikkan informasinya. Kalau nggak ada, silakan hubungi Pak Edi aja, nanti saya share. Oke. Baik, ini ada nomor telepon saya sudah tercantum di share screen ya. Baru Yes. ini ada pertanyaan yang masuk ke WA saya dari Pak Ridwan ya. Pak Ridwan bertanya, seberapa efektif kalau menjual tanpa agent, Pak? Seberapa efektif menjual tanpa agent? Tanpa agent dan dengan agent. Pasti jawaban saya, menjual tanpa agent pasti tidak efektif. Ya. Kalau dengan agent juga tidak pasti efektif. Bisa bedakan ya? Menjual tanpa agent pasti tidak efektif. Menjual dengan agent tidak pasti efektif. Nah, terus kalau mau yang efektif gimana, Pak? Kalau mau yang efektif, pilih agent yang terbaik yang Anda bisa pilih di antara agent-agent yang Anda bisa ketemu. Caranya bagaimana? Ukurannya apa, Pak? Ukurannya, bro, agent idol. Nanti kita bicara di topik yang keempat. Baik. Oke, sepertinya ini Pak Yafet ini masih banyak ya, Pak. Mungkin bisa lanjut aja, Pak, ke bab berikutnya. Ya, silakan. Operator, Bu Dian. Yang ketiga, subtopik yang ketiga adalah kiat membeli tanpa agent. Yes. Ini sebetulnya mirip dengan penjual. Kalau kita membeli properti tanpa menggunakan jasa agen properti, kita berarti menghadapi penjual langsung. Ya kan? Padahal di dalam market sebagian besar penjual sudah menggunakan jasa agent. Hanya sebagian kecil aja penjual yang langsung masuk dalam pasar. Penjual yang tipe ini, yang tidak ingin berhubungan dengan agent, ya kan? Kalau ketemu dengan pembeli, ya biasanya apa yang terjadi? Satu, overprice. Ya kan? Yang kedua, harganya suka berubah-ubah. Pada waktu ditawar, bisa berubah. Jadi, penjual-penjual yang lebih serius dalam tanda kutip, sudah tersaring karena dia sudah berhubungan dengan agent. Yang betul-betul menolak agent adalah penjual-penjual yang saya sebutin tadi, yang bisa berubah, ya kan? Yang harganya overpriced. Karena kalau yang sudah urgent, sudah mendesak, semua orang yang terdesak oleh sesuatu, termasuk dalam hal menjual properti, yang dia lakukan adalah cari banyak alternatif. Salah satu yang dilakukan penjual dengan alternatif adalah berhubungan dengan banyak agent. Baik, jadi sama sekali ya, tidak efektif bagi pembeli yang urgent, yang have to buy. Contoh misalnya rumahnya udah laku, gitu. Waktu pengosongan 3 bulan, itu have to buy. Kalau 3 bulan dia nggak dapat rumah,
Terus dia mau tinggal di mana? Gitu. Nah, itu yang paling efektif berhubungan dengan agent. Yang kedua, ya, bagaimana kiat membeli tanpa agent? Ya, menurut saya, kiat membeli tanpa agent ya susah. Karena kita akan berhadapan dengan agent penjual. Siap nggak? Kalau saya membeli, karena begitu banyak properti sudah di listing oleh agent, walaupun open listing, siap nggak saya ketemu dengan agentnya penjual? Siap nggak saya mendapatkan informasi dari agentnya penjual? Oke. Mending saya punya agent sendiri. Yang ketiga, poin ketiga, konsultasi market. Data yang ada dalam market. Kalau saya first time buyer, mana saya tahu. Kalau saya nggak pernah beli rumah, nggak pernah beli properti, saya mesti konsultasi sama siapa? Sama teman. Emang dia tahu, emang dia ahli, emang dia profesional di bidangnya, di bidang properti. Ya kan? Konsultasi sama teman yang developer, emang dia tahu wilayah yang di luar developer miliknya. Emang saya bisa konsultasi KPR. Sama siapa? Sama bank. Ya kan? Bank di Indonesia itu kasih konsultasi ke nasabah atau pembeli properti kan soal kreditnya, bukan soal propertinya. Itu aja dia nggak bisa ngasih plafon kredit kalau kita belum ketemu propertinya. Konsultasi legalnya bagaimana? Pajak bagaimana? Konsultasi tentang nanti proses transaksinya supaya nggak dirugikan gimana? Supaya nggak ketipu gimana? Yes, penjual, pembeli. Bagaimana Anda bisa punya strategi kalau Anda nggak tahu semua ini? Oke. Kecuali Anda investor properti yang sudah berpengalaman. Jadi, udahlah nggak usah mikir membeli properti tanpa agent. Anda banyak ruginya deh. Oke. Yang keempat, negosiasi tanpa pemahaman harga dan tren pasar. Bagaimana Anda bisa nawar kalau Anda nggak tahu harga, nggak punya data pembanding? Berani nawar? Bagaimana menentukan budget? Anda nggak tahu. Oke, di daerah ini untuk ukuran 150 meter persegi tanah, bangunan 100, kira-kira saya harus dia budget berapa? Kalau budget saya nggak cukup, kira-kira daerah mana yang cukup? Yang kelima, pilihan propertinya terbatas, keputusannya lama. Tanpa agent, data properti yang Anda bisa tinjau terbatas. Setelah itu negosiasi sama penjualnya tidak jelas juga. Berapa lama keputusannya. Ya kan? Anda mau ambil yang mana? Yang Anda suka, negonya sulit, alot. Yang Anda nggak suka, negonya cepat. Pilih yang mana? Suka yang A atau yang B, dan lain-lain. Prosedur transaksinya tidak fleksibel. Kalau Anda ketemu penjual langsung, Anda mau kasih uang muka kepada penjual? Kalau Anda cuma kasih tanda jadi 10 juta, ya kan? Ya, besok dia ingkar janji, karena dia dapat pembeli yang lebih tinggi 50 juta, dia cuma ganti rugi Anda 10 juta. Ya. Susah. Anda mau kasih dia uang muka 100 juta, Anda nggak khawatir. Uang muka Anda nanti bisa jadi case, jadi kasus legal. Kenapa? Karena ternyata penjualnya menjaminkan sertifikatnya kepada temannya karena dia berhutang pada temannya. 100 juta dia terima, tapi temannya nggak mau yang memberi hutang dan proses yang lain. Oke? Ya, saya lanjutin yang keempat langsung ya. Ya, langsung aja Pak. Nah, silakan. Karena waktu kita cuma Operator. maksimum 2 jam saja Pak. Oke. Operator, silakan. Yang Ya, keempat, Bu Dian. Berarti banyak kelemahan ya Pak ya, kalau kita membeli tanpa agent ya Pak ya. Apalagi si pembeli itu tidak punya pengalaman membeli properti. Kecuali dia investor yang memang udah berpengalaman. Yes. Oke Pak, silakan lanjut Pak. Yes. Yang keempat, kiat seleksi broker idol. Kalau Anda sebagai penjual maupun pembeli,
sekali lagi, kalau Anda sudah yakin bahwa pilihan terbaik adalah bekerja sama dengan agent. Nah, sekarang pertanyaannya adalah agent yang mana, Pak? Pertanyaan berikutnya, pilih yang mana, Pak? Ya. Anda sebagai penjual, satu, perhatikan presentasi dari agent. Jadi, ketemulah dengan agent. Ya, agent itu kalau ketemu sama penjual, penjualnya nggak setuju untuk menggunakan jasanya, nggak apa-apa kok. Ya. Malah penjualnya diuntungkan, karena bisa mendapat presentasi dari agent tentang market, tentang harga pasar, ya, tentang supply and demand, tentang day on market, dan lain-lain. Yang kedua, penjual jangan percaya hanya presentasi lisan dari agent. Ya, minta proposal pemasaran. Proposal pemasaran artinya ya, apa yang dia akan kerjakan kalau rumah itu diserahkan pada dia untuk dipasarkan. Strategi apa yang akan dia lakukan? Yang ketiga, jangan lupa ya, tanya detail tentang strateginya, khususnya tentang networking. Karena agent suka confuse apa yang akan dia lakukan dengan networking. Oke, networking seperti apa detailnya yang dia lakukan. Itu penjual perlu tahu. Contoh, kalau agent berkata, saya akan networking dengan agent yang lain. Jangan cuma diterima statementnya seperti itu. Apa yang kamu lakukan dalam networking? Coba tunjukin, coba demonstrasikan di depan saya caranya kamu networking. Gitu. Ya kan? Agent yang profesional akan ngomong begini, Pak, di seluruh kompleks perumahan ini ada 100 spanduk dari agent, 100 spanduk lebih, dan 100 agent yang aktif di kompleks perumahan ini. Dan saya punya listnya ini, Pak, punya daftarnya. Oke, ada nama agentnya, ada nomor HP-nya. Oke. Kalau Bapak menyerahkan pemasaran pada saya, dalam waktu 1 minggu, seluruhnya 100 ini, sudah saya telepon, saya kirimin data lewat WA, saya kirimkan video rumah Bapak lewat WA, supaya semua agent ini kalau punya pembeli, dia akan menghubungi saya. Karena kami akan melakukan yang namanya co-broking. Ya, itu yang namanya networking. Oke. Dan ada waktunya nanti supaya agent bisa lihat rumah ini secara real, saya akan melakukan open house terhadap agent. Open house rumah ini untuk agent-agent. Jadi proposal itu perlu dijelaskan secara detail. Ya. Yang keempat, berkonsultasilah dengan agent tentang legal, pajak, prosedur transaksi, prosedur KPR, dan lain-lain. Nah, bagi pembeli pastikan, ya, pembeli pastikan komisi dibayar oleh penjual. Ya, karena ada agent yang suka bekerja kiri kanan. Ya, artinya penjual bayar komisi, pembeli bayar komisi. Pastikan ya, kalau broker profesional bekerja berdasarkan perjanjian dengan komisi standar dari penjual, artinya pembeli tidak perlu bayar komisi. Oke. Yang keenam, pastikan agent netral ya, dengan buyer agent. Itu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau Anda bekerja sama dengan agent listing, ada konflik of interest yang tadi saya sudah ceritakan. Koleksi data yang sesuai, minta koleksi data. Jadi kalau Anda mau cari sebuah rumah, Anda boleh dong minta sama agentnya. Saya mau lihat setiap hari Sabtu, saya minta lihat minimal 3 rumah. Dan setelah saya lihat 10 rumah, baru saya ambil keputusan. Karena saya mau banding-bandingin.
Kalau dia sanggupin itu, ya, artinya dia punya koleksi data yang cukup. Ya. Kalau enggak, dia harus ngomong dari depan. Pak, harga 1 miliar di kompleks perumahan ini, saat ini hanya ada 3 yang lagi dijual. Kalau Bapak mau cari 10, berarti Bapak harus cari alternatif di kompleks sebelah. Itulah agent yang menguasai data. Agent yang profesional. Baik, jadi kita sudah tahu sampai yang keempat ini, bagaimana bekerja sama sebagai penjual, sebagai pembeli, dengan agen properti. Silakan kalau ada pertanyaan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Yafet ya, pemaparan sangat luar biasa. Ini ada pertanyaan dari Pak Musa ya. Katanya beliau pernah ketemu mafia tanah ya di Bali, padahal sudah keluar SHM, PBB, BPHTB dan pakai notaris senior di Bali. Pemilik awalnya gugat-gugat, bisa gugur semua dan diajak perang-perangan di pengadilan. Uang sudah habis banyak, padahal legalitas jelas semua. Bisa gugur juga. Itu gimana Pak Yafet? Saya rasa case-nya ini agak spesifik. Ya. Lebih spesifik lagi karena terkait sama Bali. Ya. Karena Bali itu luar biasa. Ada 3 golongan agent. 1, istilahnya benderanya penjual. 2, bendera pembeli. 3, bendera antara pembeli dan penjual. Jadi broker dibrokerin lagi. Jadi rumit sekali. Oke, kalau mengenai suratnya, saya nggak bisa nanggapin kalau saya nggak dapat informasi detailnya. Sorry. Ya, lebih baik kalau mengenai surat, mesti konsultasi sama notaris di sana ya. Kalau memang sudah keluar sertifikat dari BPN, AGB atau apa, atau hak milik, ya, pastinya ya lebih aman. Oke. Benar. Yes, next question. Dari Pak Jemanaris ya, kalau sudah harga deal antar penjual dan pembeli yang dimediasi oleh agen, ya, panjar dari pembeli sebenarnya siapa yang pegang Pak? Yes. Uang muka. Ya, kalau transaksi di ERA, saya menyarankan uang muka 10%. Siapa yang pegang? Kantor ERA. Tapi kantor ERA punya syarat, harus punya perjanjian pemasaran yang lengkap isinya, karena di dalam perjanjian pemasaran tercantum bahwa penjual pada saat deal dengan pembeli, terima uang muka akan dipegang oleh ERA sebagai penengah, dan akan dikembalikan ke penjual setelah dipotong komisi pada saat transaksi di hadapan notaris. Proses transaksi, mulai pembayaran uang muka sampai transaksi di hadapan notaris, semua prosesnya akan dikawal oleh kantor ERA. Ya. Itu prosesnya. Nah, itu prosesnya. Itu kan yang mau dimaui si agent ya. Tapi banyak pengalaman ya, seandainya kalau si penjual dia katanya mau langsung transfer ke pembeli katanya mau langsung ditransfer ke rekening penjual, itu bagaimana Pak? Apa yang kita harus berikan ke si pembeli? Ya, pembeli perlu memahami prosedur transaksi dengan jelas. Ya, pembayaran uang muka, itu harus disertai perjanjian pengikatan jual beli antara pembeli dan penjual. Kalau memang uang muka cukup besar, ya lakukan di hadapan notaris. Tapi kalau di hadapan notaris perlu checking dulu sertifikatnya. Notaris nggak akan mau ada ikatan jual beli tanpa checking. Nah, untuk proses checking perlu waktu. Ya, padahal proses transaksi jual beli itu ada momentum yang tidak boleh lewat. Karena keputusan pembeli setuju dengan harga dan penjual setuju dengan harga, itu keputusan yang mengandung emosi yang cukup tinggi. Ya, bisa disesali. Yang namanya emosi selalu ada unsur penyesalan setelah lewat. Ya, bisa saja kalau nggak segera ada uang muka, ya,
dan uang mukanya cukup besar, tadi saya sudah kasih contoh, kalau uang muka cuma booking fee 10 juta, besoknya penjual bisa batal, karena dia terima harga penawaran lebih tinggi dari pembeli yang lain. Oke? Karena itu uang muka harus besar. Kalau saya transaksi, saya bilang pembeli, uang muka harus 10%. Supaya penjual kalau batal, dia ganti rugi 10%. Kalau 1 miliar, uang muka 10%, 100 juta. Kalau penjual dan pembeli sudah tanda tangan pengikatan, besoknya dia nyesel, bertengkar sama istrinya, kalau dia mau batal, dia harus ganti rugi 100 juta. Ya, kalau istrinya cerewet-cerewet, dia kasih tahu istrinya, kalau memang kamu mau ganti rugi 100 juta, istrinya langsung nggak cerewet lagi. Karena takut ganti rugi 100 juta. Oke, jadi itu prosedur yang benar. Ya, jadi kalau kasih langsung uangnya ke penjual, ya menurut saya itu transaksinya nanti riskan. Kalau uang mukanya dikecilin, transaksinya juga riskan. Ya, setuju sekali Pak Yafet. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak. Bagaimana kita menentukan target market bagi seorang agen karena listing yang beragam? Yes. Bagaimana menentukan target market? Ya. Begini cara ngitungnya. Kalau Anda punya satu kawasan yang Anda ingin kuasai, berarti Anda harus berpromosi diri ke kawasan tersebut. Bagaimana menentukan kawasan tersebut cukup potensial atau enggak? Ya, saya kasih ukuran. Contoh, misalnya di satu kawasan Anda ada rumah sejumlah katakanlah 10.000. Kalau ada 10.000 di daerah tersebut, Anda ingin kuasai sebagai target market, Anda bisa ngitung potensi pasarnya. Ngitungnya gampang. 10.000, kalau dengan asumsi orang itu menjual properti 20 tahun sekali, berarti kalau ada 10.000 rumah, setiap tahun ada 500 rumah yang dijual. Oke? 500 rumah yang dijual. Ya, kalau untuk ukuran kota Surabaya yang saya hitung, ya sampai 20 tahun orang jual rumah sekali. Khususnya yang level kelas menengah ke atas. Ya, 10 tahun sudah jual. Oke. Nah, kalau Anda menguasai target market, ada 500 potensi properti dijual dalam 1 tahun. Tinggal Anda tentukan, Anda menguasai market share berapa banyak. Nah, untuk menguasai market share itu, berarti Anda harus mempromosikan diri Anda di daerah target market tersebut. Cara promosi mana? Kalau Anda punya listing, pasti Anda berpromosi melalui brosur, melalui spanduk, ya kan? Nah, kalau Anda bisa door to door, bagus sekali. Memang marketing properti door to door, Pak? Yes, why not? Di Amerika saja agen properti masih door to door. Kok Anda nggak mau gedor-gedor gitu? Ya kan? Anda terlalu bergengsi dong. Ya, atau Anda terlalu pasang gengsi tinggi dong. Ya, ini salah satu tipsnya lah. Ya, kalau mau lebih detail, ikut training saja. Atau ikut webinar yang lain, suruh Pak Edi yang buat. Yes, next. Pak Edi suaranya lagi mute, masih di mute itu. Oke, sorry. Berarti jadi seorang agen properti itu harus memutuskan urat malu ya Pak ya? Nggak boleh banyak gengsi-gengsi nih Pak. Iya, ya nggak perlu sampai cocok putus jadi gitu. Oke. Dibius saja, Pak. Dibius ya? Ya, jadi bisa ada waktunya masih bisa malu, ada waktunya nggak punya malu. Tadi saya tertarik dengan yang Pak Yafet bilang ya, cara promosi di satu kawasan ya Pak ya. Nah itu biasa berarti kan kita harus personal branding juga ya Pak ya. Itu biasa memakan waktu yang berapa lama Pak untuk supaya kita bisa dikenal di satu daerah tertentu? Yes. Kalau Anda mau ngitung, dan personal branding seperti apa Pak yang lebih cocok Pak? Yes. Yang lebih jitu. Mudah. Ya, saya kasih ukurannya. Satu hari Anda nelpon 5 penghuni rumah di daerah target marketmu. Kalau Anda telepon 5, 1 tahun, 300 hari kerja, 1.500 yang Anda sudah telepon. Dan Anda sudah berkenalan dengan penghuni rumah. Kalau Anda punya 10.000 penghuni rumah di daerah target marketmu, dalam waktu 5 tahun, 7.500 orang di
penghuni di daerah target marketmu sudah mengenal kamu sebagai agen properti. Jadi 5 tahun adalah ukuran. Ya. Itu baru telepon, belum spandukmu yang bertebaran di mana-mana. Karena kamu punya listing dalam 5 tahun. Belum lagi brosur yang kamu sebar. Belum lagi kamu gedor-gedor pintu. Ting-tong, gitu kan. Berapa pintu yang Anda bisa ketuk setiap minggunya. Ya, mungkin setiap hari Sabtu Anda keliling target marketmu. Anda tahu waktu saya menghitung harga tanah untuk seluruh kawasan perumahan di Surabaya dan komersial di Surabaya, saya harus menghitung jumlah rumah di daerah itu. Dari satu gang ke gang yang lain. Jadi satu kompleks perumahan saya tahu jumlah rumahnya ada berapa. Oke? Dari cara menghitung ujungnya yang genap, ujung utara berapa, ujung selatan berapa. Yang ganjil, ujung utara, ujung selatan. Dengan begitu bisa dijumlahin satu kompleks. Berapa banyak rumah. Karena saya menyebar brosur setiap bulan, berpindah-pindah, Surabaya Timur 10.000 brosur, Surabaya Barat 10.000 brosur. Begitu bergantian, terus berputar-putar di seluruh Surabaya. Biasa memakan waktu berapa lama, Pak? Lebih kurang, Pak? 5 tahun. Wah, Kalau 10.000 tahun ya. Kalau 10.000 kawasannya. Wah, berarti kita harus sabar juga ya, Pak ya? Yes, kan 5 tahun juga sudah menghasilkan, Pak. Menghasilkan, Ya, benar. 5 tahun Kalau 5 menghasilkan. tahun kita menjadi nomor 1 ya di daerah tersebut ya, Pak ya? Yes, menjadi top of mind brand broker properti untuk daerah tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak ya. Apakah penjelasan Pak Yafet ini khusus untuk secondary market, untuk primary, Pak? Gimana, Pak? Tadi penjelasan Bapak memang apakah cocok untuk yang primary juga? Enggak. Yang primary nanti ini yang poin subtopik yang kelima. Oke. Setelah ini ya kita lanjut ke berikutnya ya. Nggak usah khawatir, Oke. semua tercatat. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Rudi Sutanto ya. Broker yang telah mengikuti uji kompetensi broker, apakah sudah boleh disebut sebagai broker profesional? Dan seberapa penting sertifikat kompetensi bagi penjual dan pembeli? Seberapa bisa kita meminta pertanggungjawaban broker atas kinerjanya, dan apa pula bentuk pertanggungjawaban tersebut, Pak? Yes. Sertifikat itu mengukur kemampuan broker. Ya. Tidak mengukur apa yang dia lakukan. Siapa yang mampu mengukur apa yang dilakukan oleh broker? Customer. Oke. Dan customer yang akan menentukan reputasi dari broker. Kalau tadi kita bahas di dalam satu target market, ya, agent melakukan promosi personal branding ke dalam market. Itu untuk membangun reputasi, baik reputasi personal maupun profesional. Nah, terus buat apa Pak sertifikasi LSP, Lembaga Sertifikasi Properti, Broker Properti? Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia. Untuk apa? Itu untuk mengukur Anda menjadi syarat di dalam pengajuan COP4. Oke, pengajuan COP4. Nah, apakah dengan memiliki sertifikasi seperti itu, otomatis Anda bekerja secara profesional? Menurut saya enggak. Itu kan tergantung masing-masing. Yang bisa mengatakan Anda sudah bekerja profesional, ya customer Anda, penjual dan pembeli. Oke, karena itu ukuran untuk Anda menunjuk seorang agen properti adalah, sudah saya kasih tahu tadi, ya, seleksi. Broker itu perlu diseleksi dengan kriteria yang saya sudah jelaskan tadi. Oke? Yuk kita lanjut ya. Oke, lanjut. Pak, silakan Pak. Nah, slide-nya. Operator, tolong slide-nya.
Oke, ini ada beberapa pertanyaan, nanti kita lanjut ya di bab terakhir ya Pak ya. Yes, kelemahan agen properti di primary project. Ya, nah ini saya bicara untuk developer dan untuk agen properti yang menghandle pemasaran primary. Ya. Kualitas dan kuantitas database. Apa yang diharapkan oleh developer dari agen properti? Kualitas dan kuantitas database Anda sebagai agen properti itu yang akan memberikan kontribusi pada penjualan proyek tersebut. Kalau dia itu proyek yang harganya 5M, kualitas dan kuantitas database-mu itu rata-rata orang-orang yang kemampuannya di bawah 3M, artinya orang yang rumahnya harganya cuma 3M, ya kan? Bagaimana Anda bisa menjual properti yang harganya 5M ke atas? Ada nggak mereka potensi untuk membeli? Ya. Ada berapa banyak? Katakanlah di dalam database-mu yang isinya 200 orang, ya kan? Yang rumahnya 3M ada berapa banyak? Kalau cuma 5 orang, ya, oke, 5 orang yang rumahnya 3M ini mungkin mau pindah ke atau mau beli ruko yang harganya 5M. Mungkin ada potensi. Tapi bagaimana kualitas hubungan Anda dengan si database-mu ini? Ya kan? Apakah Anda orang yang dipercaya sebagai agent properti profesional oleh 5 orang ini? Ya kan? Kalau dia malah nggak tahu bahwa Anda agent properti profesional, dan dia punya hubungan lebih dekat dengan agent yang lain untuk urusan properti, bagaimana Anda bisa jualan? Ya, developer, bagaimana mengukur kualitas dan kuantitas dari database dari agen properti? Ya kan? Kelihatan sekali pada waktu agentnya diminta untuk mengundang gathering, katakanlah. Ya memang sekarang sih COVID, ya, gathering nggak boleh dilakukan. Tapi kalau sudah nggak ada COVID, mampu nggak agent mengundang orang yang potensial datang dalam gathering dari primary project? Kalau dia nggak punya database, atau database-nya terlalu sedikit, kualitas hubungannya tidak dekat, bagaimana dia bisa ngundang? Ya, kalau nggak mampu ngundang, ya artinya dia nggak mampu jualan properti proyek tersebut. Yang kedua, kuantitas agent penggembira. Ya kan? Developer, kalau dia ngadakan agent gathering, ngumpulin agent untuk PK, perlu nggak sih dia mengumpulkan agent sebanyak mungkin? Ya perlu, karena agent itu bisa berteriak di market. Tapi jangan salah asumsi. Kalau ada 1.000 agent yang datang di dalam agent gathering, ikut PK, ya jangan salah asumsi. Itu yang potensial mungkin cuma 10-20%. Nanti yang keluar dari acara, selesai acara, yang ikut jualan mungkin cuma 100-200 dari 1.000 itu. Oke? Jadi, apa yang saya ingin katakan? Yang saya ingin katakan, harus dikawal ketat agent itu. Ya, supaya mau jualan. Ya. Caranya, ya salah satunya agent customer gathering. Ya kan? Berapa agent yang mendatangkan customer? Agent-agent tersebut yang harus diperhatikan, dimonitor. Tapi jangan juga salah analisa, karena bisa aja yang diundang agent itu familinya, ya, yang datang untuk makan misalnya, ya kan salah analisa ini. Iya, ya benar. Jadi Pernah harus kejadian, Pak. ada parameter-parameter yang dibuat oleh developer, ya kan, untuk mengukur kemampuan agent. Ya, apa itu parameternya? Ya nanti bicara sama saya aja developernya, ya kan nggak dibuka semua di sini kan. Agent aktif dan agent agresif. Oh, developer harus bisa bedakan. Ada yang agent itu aktif. Aktif apa? Aktif jaga pameran, aktif jaga open house,
tapi nggak aktif mengundang customer. Kalau agent cuma aktif begitu, itu nggak agresif namanya. Ya, kalau agent hanya nampung orang yang datang karena promosi, itu nggak agresif agentnya. Ya, developer butuh agent yang agresif, tapi developer juga jangan kegeeran. Developer juga harus buat program yang menarik dong, ya kan? Proyeknya juga harus kompetitif kan? Ya, dia kan juga head to head di dalam market dengan proyek yang lain. Agent itu bukan superhero, ya kan? Ya, dia cukup super sales saja, bukan superhero. Yang keempat, poinnya, penguasaan produk knowledge-nya bagaimana? Jadi setelah PK, agent itu perlu dites. Kalau enggak, kacau lah apa yang dia sampaikan ke customer. Ya. Kalau apa yang dia sampaikan ke customer kacau, bisa aja kekecewaan terjadi sebelum transaksi. Yang celaka itu kekecewaan terjadi setelah transaksi. Ya kan? Makanya developer suka memberi catatan. Ya, bahwa informasi yang disampaikan ini bukan hanya informasi yang disampaikan ini yang menjadi tanggung jawab developer, bukan yang disampaikan agent. Bisa kacau-kacau begitu kan? Database versus target market dari project. Ya kan? Tadi sudah disinggung, kalau database agent itu orang-orang yang punya rumah landed harganya 2M ke bawah. Bagaimana dia bisa jualan apartemen mewah yang harganya 3M? Ya kan? Kalau di kota yang lifestyle untuk tinggal di apartemen itu masih rendah. Jualan apartemen yang harganya 3M, 4M yang mewah itu sebuah lifestyle, bukan sebuah kebutuhan. Ya kan? Jadi harus tahu betul target market dari project itu harus selaras dengan database dari agent. Oke. Bagaimana kemampuan agent melakukan leverage? Oke. Apa itu leverage? Leverage artinya agent menggunakan pihak lain ya, untuk mengungkit daya jualnya dia. Misalnya, kalau saya jual apartemen mewah, saya agent, saya punya teman nggak yang menjadi sales, misalnya mobil mewah, kayak gitu. Sales asuransi yang high-end, klien-kliennya. Atau saya punya teman yang sales farmasi, yang kenal dokter-dokter yang top di kota itu. Nah, kalau saya punya, ya saya bisa lakukan leverage. Tapi kalau saya nggak punya, siapa yang meleverage saya? Ketujuh, pemahaman aspek legal dan perizinan itu harus betul-betul dikuasai oleh agent. Karena pertanyaan pembeli seperti itu, detail sekali. Apalagi kalau sudah ada proyek macet. Dan proyek yang kita pasarkan ini proyek sejenis dengan proyek macet tersebut. Ya, apalagi kalau sudah ada proyek yang tertunda terimanya. Dan proyek yang kita pasarkan ini sejenis dengan proyek yang tertunda. Maka ya, aspek perizinan, aspek legalnya harus dipahami betul-betul oleh si agent. Seberapa banyak agent mempelajari aspek legal dan perizinan dari proyek tersebut? Pertanyaannya. Yuk kita lanjutin sampai selesai ya. Yang keenam. Silakan. Nanti baru terakhir kita tanya jawab ya. Baik. Ini jam 11.35. Mungkin 10 menit lagi kita selesai. Oke. Ya. Yuk sekarang kita subtopik yang keenam mengenai keuntungan penjual, pembeli, investor bekerja sama dengan agen properti. Silakan. Slide-nya. Ini lagi di share screen ya. Oke. Yang keenam. Yang keenam ya, keuntungan penjual, pembeli dan investor bekerja sama dengan agen. Yes. Ya. Kalau penjual, pembeli dan investor ingin bekerja sama dengan agen properti, ya, pahami poin-poin berikut. 1. Network broker yang efektif. Broker yang ketemu sama Anda
sebagai penjual, pembeli, investor. Apakah punya network yang efektif? Salah satu cerminan network adalah data. Data apa saja? Data listing, data pembeli, data properti yang ada di lokasi yang menjadi target Anda membeli properti, yang menjadi lokasi Anda menjual properti, yang menjadi sasaran Anda mau investasi. Dan data yang paling penting lagi, data network broker-broker yang dia ajak kerjasama. Supaya broker tersebut bisa membuka network-nya secara lebih transparan. Network listingnya, network pembelinya, network data teman-teman brokernya, semua terbuka. Berikutnya adalah kenapa Anda diuntungkan sebagai penjual, pembeli, dan investor. Karena Anda punya predictable cost. Cost Anda itu terprediksi, yaitu 3% komisi. Udah Anda nggak usah mikirin cost yang lain. Menjual properti itu sebuah bisnis. Membeli properti juga sebuah bisnis. Investasi properti juga sebuah bisnis. Anda mampu memprediksi cost itu sudah hal yang di dalam bisnis, cost yang predictable itu yang disukai pengusaha. Ya kan? Kalau tanda kutip uang suap, uang gratifikasi, itu tidak terprediksi nilainya. Pengusaha nggak suka. Ya. Predictable cost sekaligus komisi adalah intanggency. Ya. Terjadinya kalau transaksi. Alias success fee. Ya. Kalau nggak transaksi, nggak ada biaya itu kok. Nah, kalau Anda betul-betul paham, apalagi Anda pengusaha, sebetulnya komisi adalah hal yang Anda sudah bisa antisipasi, dan Anda tidak alergi terhadap komisi. Ya. Jadi kalau ada pengusaha yang nawar-nawar komisinya broker, ya, saya meragukan itu entrepreneurship-nya dia. Ya kan? Sebetulnya dia pengusaha atau dia spekulan. Oke. Kalau pengusaha dia bisa memperhitungkan cost yang terprediksi. Oke, yang ketiga, edukasi dan informasi yang up to date. Nah, minta tuh sama broker edukasi dan informasi yang up to date. Database listing dan buyer yang banyak, minta datanya. Ya. Negosiator yang tampil, wah, akan ditunjukkan. Makanya kalau broker negosiasi, ya kan, terus Anda ajak yang ditekan harganya, protes dong. Apalagi kalau dia tidak bisa menunjukkan data market. Anda mau turun harga itu harus ada didukung oleh data market. Ya. Review legal, pajak, KPR, perizinan harus mampu dilakukan. Nah, apalagi kalau dia mampu lakukan perhitungan investasi. Ya, apalagi kalau dia mampu bicara opportunity cost. Wah, dia broker yang canggih, yang pantas kerjasama dengan investor. Ya, next, terakhir. Operator, next slide. Sebagai penutup, yang ketujuh. Berarti banyak sekali keuntungan penjual, pembeli, dan investor yang bekerja sama dengan agent ya Pak ya. Mungkin ini kita bisa presentasi ke mereka ya Pak ya, sehingga mungkin mindset mereka menjadi terbuka. Baik. Oke, terakhir ya, saya akan tutup dengan materi penutup ini, yaitu pertama, catatan penting lainnya pertama adalah pembeli sebaiknya bekerja sama dengan agent. Pembeli sebaiknya bekerja sama bukan dengan agent yang listing. Oke. Karena itu pembeli cari teman, saudara yang jadi agent. Oke. Seperti itu. Untuk mewakili dia. Khususnya investor, bekerja sama dengan buyer agent lebih menguntungkan. Tapi kalau pembeli end user perorangan, it's okay lah. Ya. Kalau memang dia bisa percaya sama agent listingnya, ya silakan. Yang ketiga, ya,
Developer lebih menguntungkan memilih agent yang punya database yang sesuai dengan target market dari proyeknya. Ini catatan penting ya, yang perlu direnungkan, yang perlu dipikirkan. Yang keempat, kemampuan agent berbeda-beda. Oke. Yang mampu meyakinkan Anda sebagai penjual, atau pembeli, atau investor, atau developer, itulah idol Anda. Oke. Dan sebelum Anda memilih idolmu, pastikan Anda bertanya sebanyak mungkin yang Anda ingin pahami tentang properti, tentang bisnis ini, tentang pemasarannya, dan tentang profesi agent yang akan Anda tunjuk, termasuk proposal. Saya rasa sudah cukup, sekarang tinggal nampung pertanyaan, waktunya tinggal sedikit soalnya. Iya, luar biasa sekali pemaparan Pak Yafet. Ya, baik, kita langsung apa aja ya, Q&A ya. Ini ada pertanyaan dari Pak J. Manaris ya. Bagaimana cara seorang agent memilih kantor properti yang berkualitas, Pak? Ya, silakan Pak Yafet. Yes. Bagaimana cara seorang agent memilih kantor properti yang berkualitas? Pertanyaan. Memilih kantor properti yang berkualitas. Satu, dari sisi brand-nya. Sudah berapa tahun brand-nya ada di dalam market. Dua, pilih jaringannya. Ada berapa luas jaringannya secara lokal maupun nasional. Tiga, pilih yang kasih training secara gradual ya, secara bertahap, sesuai jenjang. Empat, pilih kantornya sekarang. Tempat Anda bergabung, ya, tempat Anda bisa belajar dari prinsipalnya. Karena setelah training, Anda harus on the job training di kantor Anda masing-masing, Anda harus disupport, Anda harus dikasih direction oleh kantornya masing-masing. Ya, jadi jangan pilih berdasarkan pertemanan. Oke. Ya boleh kalau memang kantor itu juga memang patut dipilih. Ya. Tapi kalau Anda bergabung dengan satu kantor karena itu temanmu, padahal dia brand-nya brand yang masih baru, kemudian network-nya terbatas, kemudian trainingnya nggak cukup memadai, ya kalau Anda pilih kantor yang begitu, Anda sedang memberi limitasi kepada perkembangan dari karier dan bisnis Anda. Oke, next question. Oke, ini ada Pak Gede Ardana ya, memberikan apresiasi kepada Pak Yafet ya. Terima kasih. Pemaparan Pak Yafet ini sangat luar biasa, lugas, 4 bab mengupas penuh semuanya, kiat-kiat menjadi seorang property broker profesional ya, property seller, property buyer, property agent seller ya. Terima kasih sharing dan strategi ilmunya Pak Yafet dari Sama-sama. Pak Gede Perdana. Ya, dari pertanyaan dari Pak J. Manaris ya. Ini untuk akte jual beli sebaiknya kita pakai notaris dan PPAT siapa ya Pak? Penjual atau pembeli? Dan siapa yang tanggung biayanya? Kalau di Surabaya, sejak tahun 2001, jadi sudah 19 tahun yang lalu, saya bekerja sama dengan beberapa notaris, sehingga untuk biaya perjanjian pengikatan jual beli, atau akte jual beli, atau perjanjian saya menyewa, saya kasih free. Ya. Jadi, saya yakin nggak ada yang lakukan terobosan itu, kecuali saya. Oke, itu poinnya supaya kantor-kantor agent juga memikirkan nih, kasih servis tambahan kepada penjual dan pembeli supaya bisa dapat free. Ya, tentu yang bayar kantor agentnya, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, dibawa ke kantor notaris PPAT yang mana, Pak? Pilihannya penjual atau pilihannya pembeli, ya, atau pilihannya agent? Ya kan? Kalau pilihannya penjual, ya kan, pembeli merasa nggak nyaman dong. Itu nanti ujung-ujungnya kan pembeli yang dapat, yang pegang sertifikat, ya kan. Maka pada umumnya pilihan pembeli, ya, pilihan pembeli. Pak, bagaimana tentang adanya notaris yang ternyata berkolusi atau kong kali kong sama pembeli? Ya, saya pikir
Kalau mau lebih netral ya pilihannya bank lah. Ya. Kalau kita mau mikir risiko ya banyak sekali Pak. Bagaimana kalau banknya ini itu dan lain-lain. Ya pilih bank yang bisa Anda percaya gitu kan. Jadi saya rasa secara umum nggak ada masalah lah dengan notaris PPAT. Yang jadi masalah biasanya biayanya. Ya, biaya penjual akte jual belinya siapa yang bayar. Ya kan? Ya yang bayar itu hasil negosiasi lah. Ya kan? Ya, kalau di Surabaya sudah nggak usah bicara itu lagi kalau transaksi bersama era. Tapi kalau di tempat Anda ya negosiasi antara pembeli penjual itu kan bagian dari harga, ya kan? Jadi ya negosiasi lah. Pak, kenapa nggak ke notaris pilihannya agent? Nah ini yang nggak benar nih, ya kan? Kenapa saya bikin free notaris akte jual beli dan ikatan jual beli dan perjanjian sewa menyewa? Karena agent punya kecenderungan apa itu malakin notaris PPAT. Nah, ini sedikit rahasia kelemahan juga ini, ya kan? Agent nggak suka ini saya bicara ya. Ya sudahlah, saya nggak bicara lah. Cukup dalam tanda kutip dipalakin tuh notaris sama PPAT, ya kan? Kasihan Anda nggak profesional banget gitu kan? Ya, itu yang menyebabkan saya dapat laporan dari notaris PPAT di Surabaya. Kemudian saya merasa ini agent saya bisa nggak profesional di dalam pandangan penjual pembeli saya yang sudah membayar komisi gitu kan. Akhirnya saya buat kerjasama dengan notaris PPAT. Ini untuk mencegah agent saya ya toh berprofesi ganda. Ya. Selain jadi broker juga pemalak dalam tanda kutip gitu ya. Uang sampingan ya Pak ya, profesi sampingan ya. Ya, ceperan lah ya. Ceperan. Ini ada yang bertanya, ini ada yang bertanya apakah hasil rekamannya bisa dibagi. Nanti ini hasil rekamannya ini akan saya upload di YouTube Edi Sanjaya ya. Itu nanti mungkin nanti sore udah bisa terupload di YouTube Edi Sanjaya. Bapak Ibu bisa cek di YouTube Edi Sanjaya. Oke, Pak ini ada WA yang masuk ya Pak ya. Ini ada yang menanyakan Pak, bagaimana cara mendapatkan database yang kita ingin Pak, yang sesuai dengan target market kita? Silakan Pak Yafet. Yes, kalau soal database tentang harga, ya kan, ya cari sendiri. Ya, saya kasih pembanding ya. Di Amerika itu ada database properti yang di-expose atau dikeluarkan oleh asosiasi National Association of Realtor. Jadi semua listing itu tertampung di dalam website-nya NAR. Ya. Sekarang perbandingannya di Indonesia, AREBI, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, ya kan? Punya data nggak tentang listing properti? Nggak ada. Artinya apa? Artinya ya member AREBI cari sendiri-sendiri, buat website sendiri-sendiri, ya kan? Nah, kalau mau website yang komersial, ya lebih bagus, yaitu Rumah123 dan Rumah.com dan website-website lainnya. Ya kan? Nah, sekarang kalau properti yang sudah terjual, Pak, cari datanya, ada nggak sumber yang terpercaya? Nah, kalau di Indonesia ya nggak ada. Ya kan? Bagaimana BPN, Badan Pertanahan Nasional, bisa ngeluarin? Ya enggak lah. Ya, Dispenda, enggak lah, enggak tahu mereka. Ya kan? Kantor pajak, KPP, yang enggak punya datanya mereka. Ya kan? Kenapa? Karena harga transaksi yang dilaporkan penjual pembeli itu seringkali kan bukan yang real, atau bahkan hampir, bisa dikatakan hampir semuanya enggak real. Ya kan? Jadi bagaimana data seperti itu mau diekspos? Ya biasanya juga nggak ada. Jadi broker yang sukses di Indonesia adalah broker yang lebih hebat daripada broker di Amerika dalam hal penguasaan data di dalam market. Ya. Kalau di Indonesia ini kita ditanya oleh customer, ya, di Surabaya ini di on market berapa hari ya properti terjual? Day on market. Artinya begitu properti masuk dalam pasar sampai terjual itu berapa hari?
Kagak ada yang bisa jawab. Oke. Kalau di Amerika, itu NAR, National Association of Realtor Amerika, itu kasih pengumuman. Oke. Kalau di LA, day on market untuk residensial berapa hari? Oke, katakan 72 hari, rata-rata terjual 72 hari. Ya kan? Kalau di sini, ya tanya sama siapa, tanya sama saya juga saya nggak bisa jawab. Oke. Yang paling tahu siapa? Yang paling tahu adalah agent yang menguasai target market tersebut. Karena dia menguasai data yang ada di sana. Jadi dia tahu mulai properti itu pas pemiliknya mau jual, mulai listing, sampai terjual, dia tahu berapa lama. Dan terjualnya berapa harusnya dia tahu, karena itu target marketnya dia. Ya, seperti itu.